Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk lagi dari Dicam ya, yaitu sebuah fog lamp biled dengan tipe S8 versi 3 warna atau 3 color temperatur. Di video sebelumnya saya pernah ulas yang versi satu warnanya, Dicam S8 fog lamp biled dengan satu warnanya. Dan kali ini saya berkesempatan untuk review dan mencoba fog lamp bilednya dari Dicam tipe S8 versi 3 warnanya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video, saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Oke, sekarang kita coba lihat apa yang ditawarkan dari produk Dicam dengan tipe S8 versi 3 warna color temperaturnya. Untuk bracket yang ada di dalam dus ini yang saya dapatkan itu yang model Toyota, ada juga yang model Honda, dan ada yang Toyota New. Bisa kalian cek di lapak penjualannya. Untuk tipe bracketnya ada 3 jenis ya, yang Toyota lama, Toyota baru, dan versi universal atau Hondanya. Speknya bisa kita lihat di sini, lensanya sama-sama 3 inci sama yang versi satu warna kemarin. Low beam di 40 watt, high beam di 50 watt. Chipsnya itu 6+1 karena dia pakai double chips ya, double chips dan double reflektor. Color temperaturnya 3000, 4300 Kelvin dan 5500 Kelvin. Voltasenya 12 sampai 16 volt DC. Jadi di motor dan di mobil ini bisa digunakan. Pasang di motor untuk lampu tambahan ini juga worth it sih sebenarnya. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam dus ini ada sepasang untuk fog lamp biled Dicam S8 versi 3 warnanya. Konfigurasi dari peletakan fog lamp bilednya sama dengan versi satu warna kemarin. Kelengkapannya di sini ada untuk style tinggi rendahnya ya. Di sini ada skrupnya, kemudian ada lubang skrupnya, ada bautnya juga di sini dan ada pernya. Sarung tangannya cuma ada sebelah seperti fog lamp biled Dicam atau produk-produk Dicam lainnya. Kita coba ambil salah satunya ya. Bracket yang saya terima di sini modelnya model Toyota ya, Toyota lama. Ada juga yang Toyota baru dan universal atau yang Honda dengan material plastik transparan ya seperti ini. Tapi kalian bisa pilih dengan model Honda dan Toyota baru. Ini yang model Toyota lama ya. Nah, juga dapat cover di bagian depannya yang bisa dilepas pasang ya. Kalau dari desainnya tentu saja masih mirip sama yang versi satu warnanya kemarin. Ternyata dia nggak ada pakaian kipas, tapi di sini ada penambahan atau peletakan untuk bagian kipasnya ya. Dan yang versi satu warna kemarin itu saya sudah custom dengan penambahan kipasnya. Dia bisa ditambahin dengan kipas dengan bentuk bulat ya, dengan ukuran ya sekitaran 2-3 cm. Build quality-nya bagus, ada logo Dicam dengan di emboss ya di sini ya. Build quality bagus, dan di sini ada untuk lubang pembuangan hawa panas. Dan di sini saya melihat ada lubang pembuangan hawa panas. Yang versi satu warna kemarin yang pernah saya review itu nggak ada ya lubang pembuangan hawa panas di sini ya. Tapi di sini ada ditambahin lagi. Ini akan sangat bagus ya dalam pembuangan panas di dalam ruang fog lamp ini. Jadi di sini sudah dilengkapi dengan konektor kabel H11. Nah, ini yang saya suka ya dari fog lamp biled. Nggak banyak sih atau nggak semua fog lamp biled yang pernah saya coba langsung disediakan dengan konektor kabel H11. Ini akan lebih PNP dan plug and play untuk pemasangannya di mobil ya. Jadi untuk fog lamp biled Dicam S8 versi 3 warna ini yang dari lapak penjualannya yang saya cantumkan di link pembeliannya di deskripsi. Ini sudah disertakan untuk soket kabel konektor yang H11. Ada untuk kabel solenoid atau pembuka high beamnya. Kalau dari kualitas ini bagus. Dan yang versi satu warna kemarin saya sudah pernah bongkar ya. Dan saya bongkar kemarin, ini bagiannya untuk penyambungannya dari bodi atas dan bawah ini nggak dilem, dia pakai seal. Jadi kalau kalian ingin tambahin Diamond Eye sendiri, ini nggak ribet sih membukanya. Ini tinggal kita buka baut bagian depan ini, ada 6 ya, 6 baut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kita lepas dan tarik ke atas ya. Saya coba bongkarin nanti dan kita lihat, karena untuk melepasnya ini sangat mudah sih. Nanti kita coba. Lensanya 3 inci blue lens menggunakan 3 warna temperatur. Ini bisa kalian lihat chips emitternya yang 3570, 6 core, 2 warna. Kemudian dia ada satu chips emitter lagi karena dia pakai reflektor double dan emitter juga double nih. Untuk dimensinya coba saya ukurkan. Kalau dimensi tetap sama yang satu warna kemarin, tapi di sini saya coba lihat dari ujung lensa ke ujung bokongnya tanpa bagian ininya ya. Untuk panjang seluruhnya itu di 12,3 cm. 12,3. Kemudian diameter bagian depan. Diameter di bagian depan 7,8 cm. Nah, untuk dimensinya seperti itu yang saya dapatkan. Dan saya coba bongkar dulu ya untuk memperlihatkan ke kalian bagaimana isi atau jeroan di dalam fog lamp biled Dicam S8 ini yang versi 3 warnanya.
Nah, ini pakai kunci L ya di sini untuk lepas bautnya, dan di sini nggak ada segel garansinya. Garansinya selama 2 tahun ya. Jadi garansinya lama, sama seperti yang versi satu warna yang pernah saya review di video sebelumnya. Selama 2 tahun, bukan setahun. Bagian ini sedikit dicongkel ya. Dia sistemnya nggak pakai lem ya, dia pakai seal di sini. Oke, sudah mulai kelepas. Hati-hati dalam melepasnya ya. Nah, di sini ada tambahan ya, driver tambahan. Karena drivernya dia internal ya di dalam. Oke, ini bisa kalian lihat dari isi di dalam fog lamp biled di cam S8 ini. Dia ada drivernya di bagian sini. Kalau yang versi satu warna kemarin saya bongkar itu nggak ada driver di bagian sini. Tapi dia masih ada driver di bagian bawah juga nih. Bisa kalian perhatikan. Dia pakai double emitter dan double reflector, bisa kalian lihat sini ya. Untuk reflektor keduanya di sini pakai model Yinding, yang mana ini akan sadis dalam mode high beamnya nih. Bisa kita tambahin Demon Eyes ya kalau ingin nambahin driver internal di bagian sini, di bagian bawah satu dan di bagian atas. Nah, jadi untuk melepasnya di sini cukup mudah ya. Nah, ini ada lubang pembuangan hawa panas juga ya nih. Ini lubang pembuangan hawa panasnya di sini. Di sini juga ada, jadi double dia lubang pembuangan hawa panasnya. Dan banyak yang mengira di sini kemasukan air. Jadi di sini sudah dilengkapi dengan kain yang waterproof, atau air nggak bisa masuk ke dalam, tapi angin atau udara bisa keluar masuk di sini. Jadi jangan ditutup ya bagian lubang ininya nih. Nah, bisa kalian perhatikan juga di sini untuk emitter chipsnya dan double reflector dan double emitternya, solenoidnya seperti ini. Jadi untuk melepasnya sangat mudah di sini, dan untuk memasang kembali ini sangat mudah juga ya. Ini bagian sealnya ini pastikan dia tertata rapi atau terpasang baik di sini. Nah, sekarang selanjutnya kita coba ukur real powernya. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan seperti biasa yang saya gunakan itu di 13,6 volt, tegangan rata-rata pada saat mesin menyala. Dan untuk fog lamp biled di cam S8 versi 3 warnanya ini bisa bekerja di 12 volt DC, 9 sampai 16 volt DC ya. Untuk di motor dan di mobil ini bisa digunakan. Walaupun fungsinya untuk fog lamp biled di mobil, tapi kita bisa fungsikan sebagai lampu tambahan di motor. Dan yang saya suka sih dia sudah dilengkapi dengan konektor kabel H11 yang akan sangat plug and play ya, jadi untuk pemasangannya di mobil. Pertama kita coba lihat untuk di low beam. Oke, ini sinar putih kuning, sinar kuning dan sinar putih. Jadi untuk mengganti warnanya hanya matikan dan nyalakan secara cepat. Power startnya di 46 watt. Ini sedikit lebih tinggi ya dari yang versi satu warna kemarin yang pernah saya coba, itu power start di 40 watt. Yang versi 3 warna ini di 46 watt. Karena dia drivernya di sini terpisah ya, bagian emitter chips kedua dan emitter chips pertamanya yang saya lihat tadi. 46 watt di sinar putihnya. Sinar kuning sama ya, 46 watt. Di sinar putih kuning sama di 46 watt. Jadi di semua warna itu powernya sama. Biasanya yang versi 2 warna atau yang putih kuning itu di 1 sampai 2 watt lebih rendah, tapi di sini sama semuanya. Untuk di mode high beamnya di 56 watt di sinar putih kuning, di sinar kuning sama halnya di 56 watt, dan sinar putih di 55 watt. Jadi powernya lebih tinggi dari versi satu warnanya ya. Biasanya yang versi 3 warna ini dia lebih rendah, tapi ini kebalik, dia lebih tinggi ya. Dan untuk terangnya bisa kalian perhatikan, warna putihnya itu 5500 Kelvin. Putihnya itu sedikit lebih ke kuningnya, dan warna kuningnya atau 3000 Kelvin seperti ini. Ada efek dari chips emitter keduanya di bagian atas. Ini mode high beam tadi ya, ini mode low beam, ini mode high beam. Untuk cut off nya dia flat ya atau rata ya. Untuk sinar putih kuning, ini sinar putih kuning, ini sinar kuning, ini sinar putih kuning. Oke, wah ini kebalik, ini warna putih kuning maksud saya. Dan untuk mode high beamnya saya belum tahu apakah semua warna ini bukaannya sama ya. Nanti kita coba lihat lebih pastinya pada saat disorot ke jalan. Nah, sekarang saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga powernya stabil. Untuk sistem pendinginnya dia hanya memanfaatkan bodi aluminium heatsink ini saja ya, nggak ada kipas.
Tapi kita bisa tambahin kipas di sini ya. Pernah saya coba di versi yang satu warna kemarin dan masuk yang model bulat dengan ukuran 2,5 sampai 3 cm. Untuk lubang kabelnya di sini sudah disediakan ya. Kita tinggal masukin ke sini jalur kabelnya di sini. Ambil di bagian jalur kabel ke chips LED-nya. Saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga 15 menit lebih sampai powernya benar-benar stabil di sini. Oke, jadi ini sudah setengah jam lebih saya nyalakan. Power stabil yang saya dapatkan di angka 33,8 watt. Yang startnya tadi di 46 watt ke 33 watt tergolong cukup jauh sih. Lebih dari 10 watt ya untuk turunnya. Tapi ini lebih tinggi dari yang versi satu warna kemarin, itu stabilnya di 30 watt. Yang versi 3 warna ini yang saya coba, itu stabilnya di atas 30 watt, 33, sekian watt di sinar putihnya ya. Untuk di sinar kuningnya sama ya, 33 watt sinar putih kuning itu di 33 watt, semua warna itu powernya sama. Untuk di mode high beam itu di 42, yang startnya tadi di 56 watt. Kita coba ukur temperatur panasnya. Kalau untuk powernya dia tergolong cukup jauh ya penurunannya. Tapi di sini saya menyalakannya di ruangan yang nggak ber AC juga nggak berkipas angin. Kalau kita sudah gunakan dan pasang di mobil atau di outdoor, pastinya pada saat dibawa jalan itu bodinya akan tertiup angin, yang mana powernya lebih stabil lagi nih. Tadi saya temu di 74 derajat Celcius ya paling panasnya. Dan yang versi satu warna kemarin itu saya sudah tambahin kipas, powernya lebih stabil lagi, yang biasanya 30 watt ya kemarin, dan bisa lebih dari 30 watt, 35 watt stabil yang saya dapat kalau sudah ditambahin kipasnya yang versi satu warna kemarin. Ini pastinya bisa lebih tinggi lagi, sekitaran 38 sampai 40 watt bisa lebih stabil, dan itu akan sangat bagus sih. Karena ada penambahan kipas ya, walaupun kita harus tambahin lagi ya kipasnya ya, butuh biaya lagi. Tapi yang penting kita bisa tambahin kipas di 75 derajat Celcius di bagian bawah, 74, 60 sampai 70 derajat Celcius ya. Kalau yang versi satu warna kemarin saya dapat di 73 derajat Celcius. Tentu saja ini bisa lebih tinggi ya panasnya, karena powernya dia lebih tinggi juga nih. Oke, di 75. Mentok-mentoknya yang saya dapatkan di angka 75 derajat Celcius di body fog lamp biled ini, yang saya nyalakan di ruangan nggak ber AC juga nggak berkipas angin. Beda lagi kalau kita sudah pasang di kendaraan dan ditertiup angin untuk bodinya, pasti lebih dingin lagi, apalagi dia sudah ada penempatan kipasnya. Jadi untuk penambahan kipas di sini lebih bagus. Setelah saya hitung untuk power pada fog lamp biled Dicam S8 versi 3 warnanya ini, startnya yang saya dapat di 46 watt, stabil di 33 watt di mode low beam, dan di mode high beam 56 watt startnya. Ini tergolong cukup jauh sih untuk turunnya, lebih dari 10 watt, dan panasnya itu di 75 derajat Celcius. Dari build quality di sini bagus. Dan selanjutnya kita coba lihat bagaimana hasil lux pada fog lamp biled Dicam S8 versi 3 warnanya ini, dan kita coba lihat hasil cahayanya kalau sudah disorot ke outdoor. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini, kita coba lihat hasil dari fog lamp biled Dicam S8 versi 3 warnanya ini. Oke, hasil dari fog lamp biled Dicam S8 3 warnanya seperti ini ya. Dan kalau biled-biled lain atau fog lamp biled yang pakai sistem 3 warna pasti warna awalnya putih ya. Tapi beda sama biled Dicam S8 ini yang sudah saya perhatikan, dia nyala pertama kali di warna kuning, setelah itu warna putih, lalu warna putih kuning. Jadi biasanya urutannya itu di putih, kuning, dan putih kuning, tapi kalau ini kuning dulu ya, 3000 Kelvin, baru warna putih 6000 Kelvin, dan warna warm white, putih kuning. Nah, di sini untuk karakter cahayanya kalau diperhatikan di sinar putih ya, yang kita coba bandingkan dengan yang satu warna, karakternya mirip, tapi di bagian sini agak tebalan untuk garis birunya ya. Dan untuk sinar kuningnya seperti ini padat ya, ini bisa kalian perhatikan 3000 Kelvinnya, dan 4300 atau 4800 Kelvin ya. Untuk mode high beamnya di warna warm white
Kemudian warna kuning yang bisa kalian perhatikan, biasanya untuk fog lamp biled atau biled yang pakai 3 warna pasti di satu warnanya itu ada yang pendek, dan di fog lamp biled di Cam S8 ini yang versi 3 warnanya di sinar kuningnya yang pendek, bukan high beamnya. Kalau sinar putihnya dia tinggi, sinar putih kuning juga tinggi, dan bisa kalian perhatikan ini padat ya, karena dia pakai double reflector dan double emitter yang ini sistemnya semi laser. Beda sama di Cam S7 kemarin yang single reflector dan single emitter. Ini double emitter dan double reflector. Tapi yang sangat disayangkan untuk di mode sinar kuning bukan high beamnya pendek nih. Kalau yang sinar putih dan putih kuning dia tinggi ya, sama seperti yang satu warnanya. Sekarang kita coba ukur luxnya seperti biasa, jarak 5 meter dari dinding di sana ke fog lamp biled ini. Dan ini saya sudah nyalakan selama 15 menit lebih ya, untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama di sinar putih di low beam ya. Saya akan mulai dari sinar putih mode low beam dan mode high beam nantinya. Kalau untuk cut off-nya dia sebenarnya tajam juga rapi ya, tapi yang disayangkan bagian ininya dia agak sedikit keluar atau agak ngeblur cut off-nya, tapi masih tergolong bagus. Kita coba ukur di bagian tepi-tepinya untuk sinar putihnya ya. Oke, di 500 rata ya, di 500 lux, cukup tipis. Di bagian bawah 400 ya, 400 sampai di 600. Coba ke bagian tengah 1200, 1300, 2000, 3000. Ini yang titik fokusnya ini. Bagian emitter chips keduanya mencapai 5500. Kalau yang satu warna kemarin model low beam dapat 5700 ya. Oke. 5500 ya. Maksimal di sini yang saya coba perhatikan. Kita coba cari ke nilai maksimal untuk sinar putihnya di model low beam. Oke, di titik fokusnya ya paling tinggi, tapi perlu diperhatikan untuk tingginya ini hanya di titik fokus ini saja ya. Cover di bagian tengahnya karena double emitter dan double reflector dengan sistem semi laser. Maksimal di sinar putih untuk di model low beamnya 5550 lux. Sangat tinggi untuk nilai luxnya, tapi tingginya di bagian titik fokus ini saja ya. Bagian tepi juga di bawah dia sedikit agak tipis, tapi bukan yang paling rendah. Melainkan ini bisa kalian perhatikan hasil terangnya dan rapi untuk hasil terang dari fog lamp biled di Cam S8 3 warnanya di sinar putih. Sekarang di mode high beamnya. Untuk di mode high beam bukannya sama dengan versi satu warna kemarin, namun bukan yang paling tinggi dan bukan yang paling lebar, dan di sini yang titik fokus padatnya. Kita coba langsung ke pengukuran maksimalnya ya. Oke, 7400. Kalau yang satu warna kemarin di mode high beam itu dapat di 7700 ya. Maksimal yang saya dapatkan di mode high beam sinar putih di 7472 lux. Memang dia sedikit lebih rendah dari yang satu warna karena dia pakai versi 3 warna. Tapi kelebihannya dia ada warna putih, kuning, dan putih kuning yang di kondisi segala cuaca bisa ditembus. Sekarang kita coba di sinar kuning mode low beam. Oke, sinar kuning model low beam untuk emitter chips keduanya dia nggak berubah ya, dia satu warna putih di sini. Meskipun untuk emitter chipsnya sudah berganti ke warna kuning, kita coba ke bagian tepinya 500 sama di sinar putihnya tadi ya, nilainya 500 lux. Di bagian bawah sama ya, masih sama 500 lux sampai 700 lux. Bagian sini di 1400, 1500, 2000, 3000. Oke, lebih rendah dari sinar putihnya tadi, tapi biasa pada sebuah biled pakai 3 warna pasti di sinar kuningnya akan rendah atau lebih rendah dari sinar putihnya. 3000-an lux di titik fokusnya. Di bagian tepi-tepinya hanya di 1000-an lux. Kita coba cari ke pengukuran maksimalnya. Oke, mencapai 3900 lux. Maksimal yang saya dapatkan di sinar kuning untuk fog lamp biled di Cam S8 versi 3 warnanya ini mode low beam 3901 lux. Sekarang kita coba di mode high beamnya.
Yang sangat disayangkan di sinar kuning mode high beamnya bukannya rendah, tergolong cukup rendah sih. Tapi ini jadi kelihatan untuk emitter CHAPS keduanya atau sinar semi lasernya. Luar biasa padat sekali sih. Kita coba langsung ke pengukuran maksimalnya. Maksimal yang saya dapatkan di sinar kuning 3000 Kelvin mode high beam 5400 lux. 5400 lux di mode high beamnya, luar biasa sih ya. Walaupun untuk di titik lux tertinggi di bagian sini saja ya, karena dia ada semi lasernya, dan di bagian tepi bawah dia nggak terlalu tinggi, tapi sudah cukup mumpuni ya. Kalian bisa perhatikan tebal dari sinar kuningnya. Sekarang kita coba di sinar warm white-nya atau putih kuning. Oke, di posisi putih kuning yang cukup rata sih, untuk campuran putih dan kuningnya cukup rata di sini. Ya meskipun emitter CHAPS keduanya dia nggak berubah fix di warna putih ya. Di bagian tepi 300-an lux sampai 400. Di bagian bawah 400 sampai 700 lux. Kita coba ke titik fokusnya. Oke, 4000, 4900. Biasanya di sinar putih kuning dia di bagian tengah-tengah antara sinar putih dan sinar kuning ya. 5100. Di bagian titik fokusnya ya, di bagian bawah sini 1500. Di 1000-an lux. Kita cari ke pengukuran maksimal nih. Sedikit lebih rendah dari sinar putih, tapi lebih tinggi dari sinar kuningnya. Maksimal di sinar warm white di fog lamp billet Dicam S8 versi 3 warnanya. Mode low beam 5149 lux. Sekarang kita coba di mode high beamnya. Oke, mode high beam bukannya sama seperti di sinar putih tadi, lebih tinggi dan lebih lebar ya. Titik fokusnya padat. Kita langsung cari ke pengukuran maksimalnya. Oke, 6000, 7000. Sedikit lebih rendah dari sinar putihnya, tapi lebih tinggi dari sinar kuningnya. Tapi yang sangat bagus di fog lamp billet yang pakai double reflector dan double emitter ini di titik fokusnya yang padat. Biasanya mode high beamnya yang kayak sadis sih. Di 7054 lux di sinar warm white-nya 4800 Kelvin mode high beam, luar biasa sekali. Untuk hasil luxnya di sini cukup tinggi ya, walaupun tingginya itu di bagian titik fokus karena dia pakai double reflector dan double emitter, tapi tetap saja untuk nilai lux ini penilaiannya tinggi. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, hasil dari fog lamp billet Dicam S8 versi 3 warnanya seperti ini ya. Yang unggul di fog lamp billet ini ada pada bagian titik tengahnya yang sangat fokus dan padat ya. Efek dari emitter CHAPS keduanya yang pakai model Yinding ini bisa kalian perhatikan. Ini mode sinar kuningnya yang kalian bisa perhatikan tebal dan padat ya hasil terangnya. Tentu saja ini bisa menembus kondisi cuaca hujannya. Jauh sorotannya bisa kalian perhatikan. Ini jauh sampai ke ujung jalan sana, apalagi di titik tengahnya ya. Dan di sinar putih, ini sinar putihnya, ini jalannya habis diguyur hujan ya. Ini masih ada sedikit basah. Sinar putihnya sampai ke ujung jalan sana. Sinar putih kuningnya yang netral ya. Ini bisa kalian lihat juga sampai ke ujung jalan sana. Jarak dari tanah ini saya buat sekitaran 50 cm ya, kira-kira tingginya sesuai dengan tinggi dari fog lamp di mobil ya. Ini bisa kalian lihat sendiri. Namun di mode high beam sinar warm white-nya dia nggak tinggi-tinggi sekali, juga nggak terlalu lebar, tapi sudah cukup mumpuni. Yang unggulnya di bagian titik tengahnya luar biasa nih. Lalu di mode sinar putih dia sama dengan sinar warm white-nya tadi, tinggi dan lebar sama ya. Namun di sinar kuningnya yang tingginya seperti ini sih.
nggak terlalu terasa ya untuk bukanya, tapi karena dibantu dengan double reflektornya atau chip emitter kedua ini, dia lebih terasa di bagian sini bukanya deh. Tapi padat ya, kalau untuk all water ini sudah sangat mumpuni ya. Di kondisi cuaca hujan, cuaca cerah, berkabut, aspal basah, tentu saja dengan sinar kuning seperti ini bisa kalian lihat, perhatikan, luar biasa sih. Cuma satu pitch ya, next video saya akan coba test drive hasil dari fog lamp billiard Dicam S8 versi 3 warnanya ini. Untuk sinar putih dia rata ya hasilnya. Karakter cahayanya masih mirip sama Dicam S8 versi 1 warna, juga Dicam S7 ya. Dengan lebar dan vergurannya memang nggak terlalu tinggi-tinggi sekali, tapi di sini sudah mumpuni ya. Untuk sinar putihnya bisa kalian perhatikan. Cut off-nya bagus ya. Walaupun tadi disorot ke dinding, bagian tengah sini agak tebal ya, tapi disorot makin jauh dia akan semakin tajam. Kemudian di sinar kuningnya, ini memang saya buat rendah ya, karena sebagai fungsi di fog lamp. Warm white-nya ya. Kemudian kita coba di mode high beam. Sinar putih, sinar kuningnya, dan sinar putih kuningnya. Kalian bisa nilai sendiri bagaimana hasil dari fog lamp billiard Dicam S8 versi 3 warnanya ini. Dan untuk link bimbelnya bisa cek di deskripsi video, saya sudah sertakan ya link bimbelnya. Tapi saya bukan penjualnya. Garansinya selama 2 tahun ya. Next video saya akan coba test drive bagaimana hasil dari fog lamp billiard Dicam S8 versi 3 warnanya ini. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review fog lamp billiard Dicam S8 versi 3 warnanya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.